Nah, ini fakta loh. Kami bertemu dengan salah satu kiai di Malang yang ada si Habib itu minta santrinya kalau nggak dikasih maka katanya nggak akan dikasih syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Atas nama syafaat baginda Nabi, dia itu mencari apem gratis. Tapi untungnya si kiai itu tegas. Saya tidak mencari syafaat baginda melalui Anda. Akan tetapi saya mencari syafaat baginda itu melalui guru-guru saya dan leluhur-leluhur saya. Akhirnya si Habib itu pulang tanpa mendapat apa-apa. Jadi ini yang menjadi dasar asas kami bergerak dan berjuang untuk membela yang benar, dan ini yang menjadi penyemangat bagi kami karena syafaat baginda sudah disalahgunakan oleh mereka, dan nama besar baginda, nama besar Ahlul Bait juga disalahgunakan oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam suatu kesempatan, pendekar pembatal nasab Ba'alawi, yaitu Gus Ja'far Shadiq dan kawan-kawan, membicarakan tentang hurafat sesat kaum Ba'alawi, juga membicarakan tentang pembongkaran makam-makam palsu yang tertuliskan nama oknum Ba'alawi. Sejauh ini, perkumpulan Lora yang tergabung dalam barisan organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah PWILS di kawasan daerah Pulau Madura sudah berhasil membasmi beberapa makam-makam palsu yang itu dibalawikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut Gus Ja'far Shadiq, pemerasan, dawir daripada oknum habaib Ba'alawi tidak dapat dibenarkan dalam konteks apapun karena mereka menjual agama dengan iming-iming syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, melakukan dawir dengan iming-iming nanti orang yang tidak memberikan apa yang dia minta nanti tidak akan mendapat syafaat, tidak akan mendapatkan perlindungan dan seterusnya. Gus Ja'far Shadiq juga menceritakan mengenai dia katanya mempunyai teman seorang kiai pondok pesantren di kawasan Malang, Jawa Timur, hampir menjadi korban daripada pemerasan Habib dengan meminta santrinya untuk dinikahi. Karena tidak mau dikasih oleh seorang kiai itu, lantas kemudian Habib tersebut bilang, nanti kamu tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Jadi mereka itu seolah-olah menjual agama demi kepentingan hawa nafsunya semata. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak diskusi santai antara Gus Ja'far Shadiq dan kawan-kawan yang membicarakan tentang hurafat dan cerita tentang oknum Ba'alawi yang melakukan pemerasan kepada Kiai Pribumi. Mari kita simak dalam video berikut ini. Jadi ini tugas untuk kuburan-kuburan yang dipalsukan atau kuburan-kuburan yang diba'alawikan. Kita harus semangat untuk membongkar kuburan-kuburan yang dipalsukan oleh ba'laga-ba'laga itu. Sudah dapat berapa? Sudah ada 3. Tiga. Oh. Ya. Jelaskan. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, sebagai muslim yang baik, kita jangan pernah takut dalam menghadapi kelompok-kelompok yang merupakan kelompok Ba'alawi itu yang senantiasa merubah sejarah dan merubah patilasan-patilasan para aulia yang diba'alawikan oleh kelompok-kelompok mereka. Kita jangan pernah takut di siang bolong. Kita harus tegas, kita harus terus berjuang, jangan pernah mundur di tengah perjuangan. Semangat untuk menghadapi perusakan Ba'alawi. Itu sebelahnya keamanan. Beiri, ya Beiri. Terus di sebelahnya Kiai Sepuji. Ini proko keamanan. Ini keamanan. Ini bagian keamanan dari PWI, dan beliau adalah salah satu anggota PWI yang selalu setia memantau
dan menjaga anggota BWI di Pamekasan khususnya umumnya di Madura. Semangat. Ini bagian lapangan. Bagian lapangan. Siap tempur walaupun menghadapi apa saja demi kebenaran, siap bersatu demi Indonesia cerdas. Begitu, terima kasih. Nah, Kang Junid kata-kata ini karena orangnya lemes lembut, ya, tapi walaupun lemes lembut, ototnya Menghanyutkan. Diam-diam menghanyut. Kata Gus Junid. Ya, terima kasih. Yang jelas satu hal yang perlu kita ketahui, kadangkala kita itu dibenturkan dengan sesama pribumi. Padahal ini adalah yang dikaji benar-benar ilmiah, bukan cuma sekedar mohon maaf halu semata. Jadi secara pribadi kami pun, walaupun para guru-guru kami itu bukan tidak menghormati, tidak, tetapi di sini adalah kajian yang memang ilmiah, bahkan sudah disampaikan tadi secara data ataupun dari sejarah dan yang lain-lain sudah terbukti. Jadi kami harapkan khusus untuk kedepannya agar kita benar-benar cerdas dan jangan sampai mohon maaf dari kehaluan lagi. Terima kasih. Baik teman-teman. Beberapa hari ini ada suara beredar dari kelompok kipin-kipin dan kurcaci-kurcaci pembela nasabah itu yang diviralkan, dipindah-pindah itu, katanya jangan mengurusi urusan orang lain. Itu di TikTok sudah viral. Jangan mengurusi urusan orang lain karena itu bagian dari dosa besar. Dari dulu yang sering mengurusi orang lain itu adalah Ba'alawi, membatalkan nasabnya Wali Songo, terus membatalkan nasabnya para kiai yang main vaping sana sini dengan berdalih amar ma'ruf nahi mungkar, main bongkar, main bakar. Itu adalah gerakan Ba'alawi, harokah imamiyah yang ingin menguasai negeri yang kita cintai. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kita jangan sampai tertipu teman-teman. Katanya urusan nasab ini gak usah diurus. Padahal kalau bicara amar ma'ruf nahi mungkar, nasab bagian dari dosa besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Al-Quran sudah jelas, "Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah." Nah, ini satu. Yang kedua, manidda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih fal jannatu 'alaihi haram. Jadi yang artinya barang siapa yang mengakui bukan bapaknya, atau bapaknya orang lain, sedangkan dia sudah tahu kalau itu bukan bapaknya, maka surga itu haram baginya. Ini dosa besar, tapi tanpa had memang. Karena surga sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang Ba'alawi itu yang selama ini teriak-teriak amar ma'ruf nahi mungkar, ini kemungkaran. Kenapa kalau kemungkaran dirinya itu kok ditutup-tutupi? Kan begitu. Jadi memang kita harus menjaga nasab suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah disalahgunakan oleh kaum Ba'alawi untuk dawir, bahkan sampai untuk mencari apem gratis itu. Nah, ini fakta loh. Kami bertemu dengan salah satu kiai di Malang yang ada si Habib itu minta santrinya kalau nggak dikasih maka katanya enggak akan dikasih syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Atas nama syafaat baginda Nabi, dia itu mencari apem gratis. Tapi untungnya si kiai itu tegas, saya tidak mencari syafaat baginda melalui Anda, akan tetapi saya mencari syafaat baginda itu melalui guru-guru saya dan leluhur-leluhur saya. Akhirnya si Habib itu pulang tanpa mendapat apa-apa. Nah, jadi ini yang menjadi dasar asas kami bergerak dan berjuang untuk membela yang benar. Dan ini yang menjadi penyemangat bagi kami karena syafaat baginda sudah disalahgunakan oleh mereka. Dan nama besar baginda, nama besar Ahlul Bait juga disalahgunakan oleh mereka.
Jadi kenapa kok sekarang para kiai, para gus, para lora bersuara di TikTok, di YouTube? Nah, ini tujuannya membela kebenaran. Tidak ada toleransi bagi kita untuk siapapun yang menghancurkan kebenaran. Baik, ingat, di gerakan Ba'alawi itu bukan cuma gerakan spiritual atau menyalahgunakan nama besar baginda Nabi besar, bukan cuma itu. Nah, di Ba'alawi ini ada manipulasi. Nah, yang perlu kita hati-hati. Manipulasi itu adalah perilaku orang Yahudi. Kalau bahasa Arabnya itu tahrif. Manipulasi, penyelewengan tafsir Al-Quran, penyelewengan arti hadis, dan bahkan penyelewengan hadis dengan membuat hadis-hadis palsu. Jadi oleh karena ini kita merasa bertanggung jawab untuk membela itu. Sesuai dengan sabda baginda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu. Saya artikan dulu biar tidak salah paham. Jadi akan dibawa ilmu ini untuk membela agama dalam setiap generasi, akan dibawa oleh para alim yang adil. Nah, kenapa di sini kok disebutkan adil? Muduluh. Ada orang alim itu tidak adil. Seperti apa bentuknya orang alim tidak adil? Dia tahu, tapi kalau yang salah itu kekasihnya atau junjungannya atau mitranya, maka dia diam. Karena ini temannya, karena dianggap junjungannya. Walaupun sudah mengaku Allah, menganjurkan nyemak-nyemak payudara di jalan, terus mengaku intip atau mi'raj, intip Allahul Mahfud, dan mengaku mi'raj sampai 1 hari 1 malam itu 70 kali. Padahal ini sudah sesat. Qadiyah dalam kitab Asy-Syifa itu sudah menegaskan barang siapa yang mengaku mi'raj dan mengaku mujalasan bersama Allah dan mukalamah berbicara dengan Allah, itu adalah kafir jelas. Kita bukan kelompok takfir, jangan salah paham. Tapi ini qadiyat yang menegaskan seperti itu. Dan Yai Hasyim Asy'ari juga dalam konotasinya menegaskan sesuai apa yang disampaikan oleh qadiyat. Jadi ini sudah hujjah dari ulama terdahulu dan ulama kontemporer. Jadi khulafa'ur salafah. Ini sudah kuat sebenarnya. Tapi bagian kiai yang merasa tidak enak, merasa canggung karena ini yang melakukan Ba'alawi yang sudah dianggap sahabat atau dianggap ahlul bait, akhirnya diam. Nah, ini tidak adil. Walaupun alim ini tidak adil. Makanya dalam sabda baginda yang saya sampaikan barusan, ilmu ini akan dibawa dan dipelihara dan terus dijaga oleh orang-orang alim yang adil, yang tidak tebang pilih di dalam menegaskan hukum-hukum agama. Yang faunaan mereka akan menghalau dan menjaga dan melarang apa? Yang pertama, 3 hal di sini disampaikan dalam hadis. Yang pertama, tahrifal ghalib, manipulasi, penipuan, penyelewengan dari orang-orang yang berlebihan di dalam beragama, seperti Ba'alam, berlebihan di dalam beragama, asobiyah, dan tahkiriyah, menghina para ulama, mufadalah, membanding-bandingkan para ulama. Kemarin itu kan ada katanya saya keluar dari manhaj guru saya. Selama ini Ba'alawi membanding-bandingkan para ulama. Dan itu bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi itu adalah mazhab Syiah Imamiyah, Ismailiyah, As-Sab'iyah. Sini teman-teman, tahrif al-ghalib. Negara Yahudi hancur, negara Nasrani hancur. Itu karena ada mereka tokoh-tokohnya itu membiarkan manipulasi agama itu sesuai dengan hawa nafsunya. Ini yang pertama. Yang kedua, takwil al-jahili. Takwilnya orang bodoh. Siapa itu? Novel Al-Idrus katanya agama ini berasal dari mimpi. Oh iya, benar. Irhasat baginda Nabi besar ini
Nabi besar, baginda Nabi besar Muhammad SAW jangan dibandingkan dengan mimpi kita. Memang iya. Oleh karena itu siapapun yang berbohong atas nama mimpi itu berbohong atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang benar. Wahyu itu berawal dari mimpi, tapi bukan setiap mimpi. Saya dulu mendengar langsung dari guru saya, Sayyid Muhammad bin Arabi Al-Maliki Al-Hasani. Ketika beliau mengajar dan ditanya, bagaimana kalau kita mimpi, meriwayatkan hadis langsung dari baginda melalui mimpi. Apakah itu hadis yang melalui mimpi itu bisa dibuat hujah? Oh, tidak bisa, kan? Kalau bertentangan dengan agama. Video yang barusan kita simak dari Gus Ja'far Shodiq bersama teman-teman, di pertengahan ada sebuah cerita yang diceritakan langsung oleh Gus Ja'far Shodiq bahwa katanya beliau punya teman di kawasan Malang, Jawa Timur yang hampir saja menjadi korban dawir, pemerasan, menjadi korban daripada oknum Ba'alawi karena dia ingin meminta santriwati atau meminta santrinya untuk dijadikan sebagai istri atau meminta untuk yang lain-lain. Tetapi kemudian karena tidak dikasih, lantas si Habib tersebut mengatakan nanti kamu tidak akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Seolah-olah dia itu melakukan sesuatu sesuai dengan hasrat keinginannya dengan mengatasnamakan atau iming-iming syafaat. Seolah-olah ini menjual agama demi kepentingan hasrat hawa nafsunya semata. Ini yang kemudian selalu dibongkar di mana-mana oleh Gus Ja'far Shodiq mengenai doktrin-doktrin hurufat-hurufat daripada leluhur Ba'alawi yang kemudian sekarang berlanjut kepada oknum-oknum Ba'alawi yang ada di Indonesia. Nah, itu saja teman-teman, silahkan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silahkan tulis pendapat kalian di komentar, di dalam komentar sana. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.